Nagasaki karo Hiroshima ki dibom sekutu. Apa iya? Jepang ki kalah karo sekutu, Pak Ne. Tenan, Pak Ne. Gila. Aku maca beritane. Iki tenan ora iki? Nek Jepang kalah karo sekutu, awak dhewe iso merdeka nyi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta. Kanjeng Sultan, terimalah hormat saya. Monggo Sri Paduka Pakualam, terimalah hormat saya kembali. Dawah sami-sami Kanjeng Sultan. Wonten dawuh menopo nimbali ing kasultanan? Semoga undangan saya tidak mengganggu Sri Paduka Pakualam, karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Sri Paduka terkait dengan proklamasi yang sudah dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Aku merasa bahwa kini saatnya kita harus mendukung perjuangan kemerdekaan dan berdirinya negara ini. Saatnya kita menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Proklamasi ini adalah wujud demokrasi bangsa yang dipelopori oleh pemikiran anak-anak muda dan para cendekiawan yang revolusioner. Benar Kanjeng Sultan, aku juga setuju. Saatnya kita melepaskan sistem feodalisme di kerajaan. Karena kita akan menjadi bagian dalam kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Benar Sri Paduka. Sejarah di Yogyakarta ini sebagai bukti bahwa kita selalu mendukung perjuangan dan kemerdekaan bangsa ini supaya terlepas dari segala bentuk penjajahan dan kolonialisme. Mulai dari jejak Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Sinuwun Sultan Agung, hamba menghadap Adipati Ukur. Mendekatlah, Kanjeng Sinuwun. Ada apa? Paduka memanggil hamba. Sejujurnya, aku merasa gelisah. Karena sampai saat ini, aku belum mendapatkan kabar tentang keberhasilan Pangeran Mandurorjo dalam melakukan penyerangan ke Batavia. Aku sudah mengerahkan 10.000 tentaraku untuk mengusir VOC dari tanah Jawa. Duh Sinuwun, sebetulnya mengapa Kanjeng Sinuwun melakukan penyerangan ke Batavia? Aku tidak ingin tanah Jawa ini dikuasai oleh Belanda. Perdagangan yang mereka lakukan hanyalah alibi mereka untuk menguasai tanah Jawa dan memperbudak rakyat kita. Mereka melakukan semuanya ini hanya untuk kepentingan mereka dan keuntungan mereka sendiri. Oleh karena itu, VOC harus pergi dari tanah Jawa.
Sinuwun, kula ingkang sowan. Adipati Jumina, ada apa kau menghadapku? Hamba ingin menyampaikan kabar bahwa Pangeran Mandurorejo dalam melakukan penyerangan ke Batavia gagal, Sinuwun. Apa? Adipati Mandurorejo gagal? Keparat kalian VOC. Adipati Ukur dan kau Adipati Jumina, kita akan melakukan penyerangan ke Batavia yang kedua. Bawalah pasukan 14.000 prajurit ke Batavia. Sebagai bekal, kita akan mendirikan lumbung-lumbung beras yang tersembunyi di daerah Kerawang dan juga Cirebon. Cepat lakukan. Baik, Sinuwun. Ngesta akan dawuh, Sinuwun. Sinuwun, penyerangan ke Batavia yang dilakukan Adipati Ukur gagal, Sinuwun. Mereka kehabisan bahan makanan karena lumbung-lumbung beras di Karawang dan di Cirebon dibakar oleh VOC. Sekarang Adipati Ukur tidak diketahui keberadaannya, Sinuwun. Aku sudah tahu. Tetapi paling tidak, peristiwa ini akan menjadi sejarah besar. Bahwa aku Sultan Agung ing Mataram akan tetap selalu berjuang untuk memerdekakan rakyatku dari segala bentuk penjajahan. Benar, Kanjeng Sultan. Jejak Sultan Agung Hanyokrokusumo juga diikuti oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi, Pakubuwono II kini telah menyerahkan kerajaan Mataram, baik secara de facto maupun de jure, kepada VOC. Dan hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik tahta dan dinubatkan oleh VOC sebagai Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Dan saat ini putra mahkota segera dinobatkan. Ini semua tidak boleh dibiarkan. VOC hanya ingin menjadikan Pakubuwono III sebagai Raja Boneka yang dapat diperintah seenaknya sendiri. Ini semua tentu akan menyengsarakan rakyat Mataram. Lalu apa yang hendak Pangeran Mangkubumi lakukan? Aku, Mangkubumi, akan melawan VOC. Baiklah Pangeran, aku bersamamu.
bersiaplah kalian semua. Ini kita akan berperang melawan Kompeni yang selalu menghasut rakyat kita. Kompeni telah berhasil membujuk Pakubuwono II untuk menyerahkan hasil bumi dan tanah-tanah kita. Ini sudah tidak adil bagi kita semua. Ayo, kita berperang! Saya Stan Mulder dari VOC membacakan surat perjanjian Gianti yang berisi pembagian Mataram menjadi 2 bagian, yakni Kasunanan Surakarta di bawah kepimpinan Pakubuwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta di bawah raja yang bergelar Hamengkubuwono I. Benar Sri Paduka Pakualam, Perang Jawa juga membuktikan bagaimana perjuangan rakyat Yogyakarta dalam langkah mengusir para penjajah yang selalu menindas rakyat kita. Diponegoro, kamu saya tangkap. Jenderal Van de Kok, kamu boleh menangkapku, tapi darah perjuangan ini tidak akan pernah padam. Bangsaku akan tetap berjuang untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan yang kau rampas dari bangsa kami. Adipati Ukur dan kau Adipati Jumina, kita akan melakukan penyerangan ke Batavia yang kedua. Aku, Mangkubumi, akan melawan VOC. Baiklah pangeran, aku bersamamu. Ayo, kita berperang! Bangsaku akan tetap berjuang untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan yang kau rampas dari bangsa kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
saya Presiden Republik Indonesia menetapkan ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panotagama Khalifatullah ingkang kaping 9 ing Ngayogyakarta Hadiningrat pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Kami Hamengkubuwana IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan 1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintah dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seutuhnya. 3. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Loh, ketemu kowe meneh to, Man? Loh, kowe to, Men? Beluh, Jan. Radi jarak iki. Heeh ya, Men ya. Kawit wingi kok ketemu terus. Arep nang ndi, Men? Loh, lah yo ning kutha Ngayogyakarta sing istimewa. Oh, kutha Ngayogyakarta sing istimewa. Ora, Men. Kok Ngayogyakarta dikatakan istimewa iki mergane apa, Men? Lho, ada 3 faktor. Ngerti durung kowe? Ayo durung ngerti, nek ngerti ora usah takon aing-aing ora. Nek durung tak kandhani. Nah, piye? Yogyakarta istimewa itu karena 3 hal. 1. Istimewa dalam hal sejarah pembentukan pemerintahan daerah istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 dan penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam teritori negara Indonesia serta bukti-bukti autentik atau fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan pendidikan nasional dan kebudayaan Indonesia. Itu yang nomor 1, Man. Wah, Jan, kok pinter to, Men, gue, Men? Oh, gue sing nomor 1, lah sing nomor 2. Yang kedua, istimewa dalam hal bentuk pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan 2 wilayah Kasultanan dan Pakualaman. Ngono ta? Nah, kedua wilayah itu menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah NKRI. Sebagaimana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober
tahun 1945 dan 5 Oktober 1945 serta Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950. Tuh, ngono kuwi to man sing nomor loro. Lah saiki sing nomor 3. Yang ketiga, Yogyakarta istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertahta sebagaimana amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Sultan dan Adipati yang bertahta tetap dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang sultan dan adipati yang bertahta sesuai dengan angka urut bertahtanya. Gitu man. Oh, kaya ngono kuwi to. Sing dadekke Ngayogyakarta menjadi kota istimewa. Oh, mulane men, saiki desaku lagi regeng kabudayan lho men. Kuwi tenan. Durung suwe desaku entuk bantuan gamelan kamangka prunggu lho men. Kamu nek perunggu kira larang to men. Wah saiki pokoknya gayeng desaku men. Durung suwe malah entuk kostum barang, kostum gonjoget, kostum jatilan, kostum wayang uwong. Wah saiki dilo-dilo nggunaku wayangan, dilo-dilo nggunaku wayang wong, dilo-dilo nggunaku ana jatilan. Malah durung suwe iki nggonaku nganake kirap men. Kirap kamangka le kirap nganggo bergodo, nganggo gunungan. Wah jan wonge do macak ayu-ayu, sing lanang yo macak nganggo blangkonan bagus-bagus. Wah jan nyenengke tenan men saiki men. Lah yo kuwi sebagai wujud adanya Desa Rintisan Budaya yang dibiayai oleh dana keistimewaan dalam rangka memperkuat kota Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, tentunya dari seni dan budayanya. Ngono man. Oh, kuwi saka dana keistimewaan to men. Lah, saiki awak dhewe iso ngrasake keistimewaan Yogyakarta sing sak tenane man. Oh, dari segi sejarah ki Ngayogyakarta yo andil dalam memperjuangkan kemerdekaan ini yo men. Sejarah nyekseni man. Tamtama tamtamane Ngayogyakarta ngusir Londo ora nganti sedina man. Itu dalam peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949. Oh. Sadurunge kuwi ana meneh man. Tahun 1946, setahun bar Indonesia merdeka. Kuwi ibu kota Republik Indonesia dipindah di Yogyakarta. Presiden Soekarno, karena situasi ibu kota semakin kacau dan genting akibat nikah sudah menguasai Jakarta. Bagaimana jika untuk sementara ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta? Saya merasa di Yogyakarta akan lebih aman dan memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan sistem pemerintahan sementara. Terima kasih atas kebaikan Sultan. Dan saya setuju. Saya akan segera memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Segera.
Sultan, saya selaku Presiden Republik Indonesia mengucap terima kasih atas kepindahan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kepindahan ibu kota ini akan menjadi sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai kawula Ngayogyakarta Hadiningrat harus berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan keistimewaan Yogyakarta. Ya jelas, men. Aning terus supaya njaga keistimewaan ki njur kepiye carane? Ayo nonton wayang. Mbah, nonton wayang. Lah yo ning sono budaya. Neng sono budaya. Yo, melu aku. Yo. Kandek Loh, bimo kena kok anda galong? Wah, telat iki awak dhewe man. Waduh, kok galong ya Min ya? Lah kepiye ta ki Min? Waduh. Weh. Ngelingono sang Ganda Mastrat Mojo. Loh. Iki rak Raden Mas Werkudara ta? Wah, iya kowe dali Min. Kowe kok neng kene? Lah kok mundak lemu? Oh, lah suwe ra tau wayangan. Iya. Anjir, wetenge blending. Lah kowe kok malah tambah kuru. Menika Raden Dursasana nggih. Kowe to daliman. Wah. Wis pundi Raden? Wah, wis. Kabar mule apik-apik wae to. Wah, nggih kaya ngeten iki mergane rata pepayon. Nek ming ra pepayon we padha. Ah, nggih mboten napa-napa. Nek sing baku panjenengan sehat ta? Amin, aku sehat, Man. Ah, nggih sehat. Arep lemu ning sehat. Amin. Wela kok kowe nang kene, Man? Oh, to ki? Aku kok dadi melu sak panggung iki karo Raden Mas Werkudara. Lho, Men. Lah kok awake dhewe kok nang kene iki piye to, Men? Iki piye? Lah. Piye to ki? Awake dhewe kok malah malah do bingung iki piye kowe iki? Lah wong kowe iki wayang kok dul. Wela aku karo kowe iki ya wayang, Men. Kepiye to kowe iki? Jan ngawur kok kowe iki. Masa wayang nonton wayang, aneh kok kowe iki. Oke, boleh bertanding, tapi Yogyakarta tetap istimewa ya. Oke, Salam budaya. Lestari budaya gule.